Nama kali elemen simpak dengan subjudul ketiga kata pembangunan dari kelas EB ingin menjelaskan atau menganalisis tugas individu modul ini. Aktifkan statistikas data. Di modul ini kita yang pertama kita mengimport library. Jadi kita ada 3 library yang bakal kita pakai, yaitu library. Nah, library text ini digunakan untuk analisis pemrosesan data serta pemrosesan statistik dalam lingkungan akademia. Dan kedua ada library kelas. Nah, library kelas ini dimasukkan karena ini digunakan untuk berisikan algoritma klasifikasi dan analisis data berbasis objek, klasifikasi dan analisis data berbasis objek. Yang ketiga adalah library visual. Nah, ini untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik dengan data yang kita buat nanti. Yang kedua jadi kan kita untuk menjelaskan data, analisis data, untuk memvisualisasikan data, nggak akan tercapai kalau tidak ada datanya. Jadi kita masukkan datanya dengan variabel alamat, ini bisa diganti juga berharus alamat, plus kita import untuk data. Nah, untuk copy ini aja, soalnya ini udah kita tulis tadi di library tadi. Nah, itu yang alamat tadi itu bisa diganti dengan yang dia diganti jadi. Oke, selanjutnya kita masukin untuk data yang tadi disimpan dalam variabel alamat ini. Jadi alamat ini untuk menyimpan data yang kita punya. Dan yang reach ini dimasukkan dalam database untuk membaca data frame, dan alamat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan string as faktor ini menunjukkan bahwa kolom yang berisi string akan diubah menjadi faktor dalam data frame yang hasilnya dibaca. Dan SRD database ini digunakan untuk mencetak struktur yang memberikan ringkasan struktur data frame dengan menggunakan fungsi string. Nah, dengan menggunakan fungsi str ini. Nah, ini adalah untuk menyimpan data. Ini kita membaca filenya, dan ini untuk mencetak jadi hasilnya data frame. Yang ketiga, kita memasukkan code database
Untuk diabetes kelas ini, variabel kelas juga menjadi faktor dengan menggunakan fungsi S faktor. Ini dilakukan untuk agar agar R ini menganggap variabel variabel tersebut sebagai variabel kategorikal dengan level tertentu. Nah, untuk analisis ini membantu untuk memahami distribusi kategori pada variabel tersebut yang dalam dataset biodiversitas. Mungkin mungkin berarti apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak gitu. Dengan mengetahui distribusi ini, kita dapat memahami seberapa seimbang dataset dan dapat mempersiapkan langkah-langkah analisis selanjutnya seperti pemodelan atau evaluasi performa. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari Melani untuk baris kode berikutnya. Oke, Mean ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari dataset diabetes pada kolom age atau umur, dan didapatkan bahwa rata-rata umur penderita diabetes itu berada pada angka 33 tahun. Oke, untuk sintaks selanjutnya, oke, ini adalah ringkasan data dari dataset diabetes pada kolom umur. Didapatkan bahwa umur paling muda berada pada angka 21 tahun dan umur tertuanya pada angka 81 tahun. Untuk nilai tengahnya itu adalah 29 tahun. Rata-rata sama seperti di atas tadi, 33 tahun. Dan untuk kuartil satunya pada angka 24 tahun dan kuartil 3 berada pada angka 41 tahun. Baik, kode ini adalah untuk membagi data set diabetes menjadi data train dan data test. Di mana data train ini diambil dari baris 1 sampai dengan 500 dan untuk data test dari baris 501 sampai 768. Proyek tes ini adalah variabel untuk menyimpan hasil dari KNN, data train dari kolom 1 sampai 9, dan dari data tes 1 sampai kolom 1 sampai 9. Dengan kolom kelas dari data train dengan jumlah K sama dengan 2. Dan dihasilkan output sebagai berikut. Saya akan menjelaskan kode selanjutnya. Nah, di sini kita membuat confusion matrix dengan menggunakan label. Variabel confusion ini akan berisi confusion matrix yang berisi jumlah prediksi yang benar dan salah yang dibuat oleh model. Kemudian pada baris kedua ini, kode ini akan menghitung akurasi model dilakukan dengan mengambil jumlah elemen diagonal dari confusion matrix yang menunjukkan prediksi yang benar dan membaginya dengan jumlah total sampel dalam data uji. Nah, output dari penghitungan yang kita buat ini diberikan sebesar 0,6343284, yang berarti akurasi model itu sekitar 63,81%. Jadi akurasi dihasilkan dengan model klasifikasi dengan cara langsung memeriksa berapa banyak prediksi yang benar dibuat oleh model dan membaginya dengan jumlah total sampel dalam data uji. Dan kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, dari kode confusion matrix ini adalah nama fungsi yang digunakan
untuk menghasilkan confusion matrix dan statistik evaluasi model klasifikasi. Dengan parameter pertama itu adalah pretest, adalah vektor prediksi yang dihasilkan oleh model, dan parameter kedua itu adalah test class, eh, adalah vektor yang berisi label kelas sebenarnya dari data uji. Jadi dengan memberikan kedua vektor ini ke dalam fungsi confusion matrix, kita dapat menghitung confusion matrix dan statistik evaluasi seperti akurasi, sensitivitas, spesifitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif, dan lain-lainnya. Nah, di dalam output ini kita menemukan analisis. Pada pertama ini kita melihat ada prediksi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai prediksinya kita bisa lihat terdapat 129 prediksi benar untuk kelas 0, itu adalah true negatif. Kemudian pada 41 merupakan prediksi salah untuk kelas 1, yaitu false positif. Kemudian pada nilai 53 merupakan prediksi salah untuk kelas 0, yaitu false negatif, dan 45 merupakan prediksi benar untuk kelas 1, true positif. Jadi akurasi modelnya kita dapat di sini 0,6493, yang menunjukkan bahwa sekitar 64,93% dari semua prediksi model adalah benar. Kemudian kita dapat melihat dari output nilai kapanya sebesar 0,2238, itu nilai kappa ini adalah statistik yang mengukur sejauh mana kesepakatan antara prediksi model dengan label sebenarnya setelah memperhitungkan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan. Kemudian ada sensitivity. Untuk kelas 0 ini kita bisa melihat ada sekitar 0,7088. Jadi menunjukkan bahwa sekitar 70% dari semua sampel yang sebenarnya termasuk dalam kelas 0 telah diidentifikasi dengan benar. Kemudian kita dapat melihat spesifisitinya, yaitu 0,5233, menunjukkan bahwa sekitar 52,33% dari semua sampel yang sebenarnya termasuk ke dalam kelas 1 telah diidentifikasi dengan benar. Kemudian kita bisa melihat nilai post-spread value-nya. Post-spread value ini adalah merupakan positif predictive value atau precision dengan nilai 0,7588. Jadi sekitar 75,88% diantaranya adalah benar. Kemudian kita bisa melihat nilai negatif prediksinya sekitar 0,4592. Jadi sekitar 45% itu adalah benar dari semua prediksi yang dilakukan oleh model sebagai kelas 1. Kemudian kita bisa melihat prevalence-nya sekitar 0,6791. Jadi kita bisa melihat bahwa 67,91% dari semua sampel dalam data ini adalah kelas 0. Kemudian kita bisa melihat akurasi keseimbangannya itu sekitar 61,6%, itu adalah rata-rata dari sensitivitas dan spesifisitas yang memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja model dalam membedakan antara kelas 0 dan kelas 1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Mutiara Dianpita Oka. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian baris kode ke-9 sampai dengan ke-10. Selanjutnya kita akan membuat plot untuk menampilkan hubungan antara dua variabel, yaitu number of pregnancy dan juga prediksi diabetes function, dengan memanggil fungsi yaitu lalu kita akan run kodenya. Nah,
Untuk plot ini itu menampilkan scatter plot untuk hubungan antara dua variabel yaitu number of pregnancy dan juga yang dimana number of pregnancy itu sebagai sumbu X dan juga pedigree dari diabetes function adalah sebagai sumbu Y. Untuk setiap titik itu akan mewakilkan satu pengamatan dalam dataset. Dengan melihat plot ini, kita dapat mengetahui apakah pola atau hubungan antara jumlah kehamilan dan juga pedigree function. Misalnya, jika satu tren naik, maka akan menunjukkan semakin tingginya kehamilan, maka semakin tinggi juga pedigree function-nya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita akan melakukan klasifikasi dengan algoritma KNN dengan parameter K3. Untuk pertama-tama kita akan melakukan standarisasi untuk variabel diabetes, pregnancy, dan juga pedigree-nya. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan algoritma KNN dengan parameter K sama dengan 3. Kita akan run kodenya. Ini ada outputnya. Nah, untuk outputnya sendiri itu akan menampilkan plot dengan area keputusan berdasarkan klasifikasi KNN. Setiap titik pada plot akan mewakili sebuah prediksi kelas untuk titik tersebut. Di antara ruang fitur yang dihasilkan oleh kombinasi variabel preg dan juga pedi. Nah, untuk titik-titik ini tuh diwarnai berdasarkan kelas prediksi. Dengan titik dengan warna sian itu mewakili tested positif atau positif diabetes, sementara titik dengan warna kuning akan mewakili prediksi kelas tested negatif, yaitu negatif diabetes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan kode dari dulu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Hasil dari kodenya adalah seperti ini. Jadi, K7 ini adalah sebuah komentar dalam kode yang menunjukkan bahwa nilai K digunakan dalam algoritma KNN adalah 7. Nilai K ini menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan saat membuat prediksi. Lalu,
prediksi KNN CBIN PREK1 PD1M diabetes class K7 ini adalah langkah utama di mana fungsi KNN digunakan untuk melakukan prediksi. Argumen pertama adalah matriks fitur yang terdiri dari dua variabel, yaitu ada pregi sama pedi. Digunakan untuk membuat prediksi dari diabetes class. Argumen terakhirnya nilai K itu adalah 7. Lalu plot M1, M2, call, if else, prediksi, tested underscore positif, cyan yellow, PCH, if else, prediksi, tested underscore positif, 17, 12, main K sama dengan 7. Ini adalah fungsi untuk membuat plot. Fungsi ini menghasilkan plot dari data latih M. Dengan warna titiknya itu tergantung pada hasil prediksi. Jika prediksi adalah tested positif, titik akan berwarna cyan. Dan simbolnya adalah lingkaran. Jika tidak, maka titik akan berwarna kuning dan simbolnya adalah segitiga. Judul plotnya adalah K sama dengan 7. Lalu points PREG1, PD1, call diabetes class, PCH if else diabetes class tested positif, 17, 12, cek 7. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan titik-titik dari data asli ke plot yang sudah ada sebelumnya. Jadi kode ini untuk melakukan prediksi algoritma KNN, lalu dibuat visualisasinya itu plot seperti ini. Selanjutnya, dari kode di atas hasil outputnya seperti ini. Jadi K ini adalah komentar yang menunjukkan bahwa nilai K yang digunakan ini adalah 10. Kalau yang tadi itu 7. Lalu prediksi KNN CBIN PREG1 PD1 M diabetes class K sama dengan 10. Ini langkah utama di mana fungsi KNN digunakan untuk melakukan prediksi. Ini argumen-argumennya sama seperti sebelumnya ya, kecuali nilai K-nya ini di sini 10. Lalu plot M1, M2, call, if else, prediksi tested positif, cyan yellow, PCH if else, prediksi test positif, 17, 12, main K sama dengan 10. Kode ini digunakan untuk membuat plot. Ini menghasilkan plot dari data latih M. Ada warna titik yang berbeda tergantung pada hasil prediksinya. Sama seperti sebelumnya, tapi bedanya yang sekarang ini K-nya itu 10. Judul plotnya K-nya 10. Lalu points PREG1, PD1, call diabetes class, PCH if else, diabetes class, tes positif, 17, 12, teks 7. Ini menambahkan titik-titik dari data asli ke plot yang sudah ada sebelumnya. Warna sama simbol titiknya tergantung pada kelas dari setiap sampel, sama seperti sebelumnya juga. Jadi kode ini melakukan hal yang sama seperti kode sebelumnya, yaitu melakukan prediksi menggunakan algoritma KNN. Setelah itu membuat plot untuk memvisualisasikan hasil prediksinya hanya dengan menggunakan nilai K yang berbeda. Karena ini K-nya 10.
Sekian, terima kasih.